itu tidak perlu kita ulangi lagi. Kita harus ngambil pelajaran dari sana gitu. Nah, tapi persoalannya kemudian adalah pasca Pilpres itu situasinya juga sudah berbeda dengan yang kemarin, ya. Bahwa ada yang tidak puas, ada yang tidak suka. Mungkin yang tidak suka bukan hanya ada orang yang tidak suka sama Pak Gibran aja, mungkin ada juga orang yang nggak suka sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan proses politik, proses hukum ini sudah lewat, sudah selesai, ya. Dan kita kan harus belajar secara filosofis. Kenapa itu pasal 7 A, B, C itu tadi saya mau koreksi juga tuh pernyataannya Pak Prof Mahfud itu. Dibilang dipersulit. Kalau dipersulit itu kan kita yang buat sulit. Ya ini apa namanya, konstitusi yang ini adalah kesepakatan kita semua, nggak ada yang siapa yang mempersulit gitu loh. Tidak mudah maksudnya. Tidak mudah, betul. Jadi bahasanya yang tepat itu tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Ya, karena memang nyari pemimpin Indonesia jadi presiden wakil presiden itu juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi karena tidak mudah, jadi nggak boleh gampang juga memberhentikannya, kira-kira gitu loh. Kalau gitu Bu Wiwi sendiri melihatnya, ini posisi dari Pak Prabowo dalam artian adalah kan yang ingin dimaksudkan ini Wapres Mas Gibran begitu. Nah, kemudian yang rencana untuk memakzulkan yakni adalah dari koleganya Pak Prabowo begitu. Dari waktu di TNI. Nah, ini gimana kalau gitu melihatnya posisi Pak Prabowo-nya sendiri ini gimana? Di mana ini? Kita coba mengamati ya, sejak dilantik lalu gaspol ya bekerja, semua narasinya Pak Prabowo itu memang menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi, dan keberpihakan pada NKRI dan pada kemajuan Indonesia yang luar biasa. Dan bahkan sekarang betul-betul ingin memberantas korupsi dengan menegakkan hukum. Menurut saya sudah cerdas itu, bagus sekali gitu ya. Dan tidak segan-segan, mana pernah kita mendengarkan seorang presiden se-eksplisit itu, se-frankly itu gitu ya, mengatakan pemberantasan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya, dan pada siapapun yang katakan koruptor dan sebagainya, itu artinya pengkhianat gitu, yang tidak benar-benar untuk NKRI. Itu kerasa siapapun itu. Cuman di Indonesia ini kan belum terjadi yang namanya budaya, melembagakan budaya malu dan mundur gitu ya. Kalau dimasukin ke konteksnya pemakzulan lah, makanya harus dimakzulkan karena tidak mau mundur, tidak mau berhenti, tidak malu kan gitu. Buktinya kan banyak sekali pejabat yang korupsi kan gitu. Ini termasuk Wapres maksudnya tadi harus bukan yang ini pejabat umum, enggak. Saya nggak punya data, nggak boleh gitu. Maksud saya, maka kalau budaya malu dan mundur itu menjadi satu, melembaga pada diri-diri kita, bangsa Indonesia, mungkin bisa mengukur diri. Nah, saya nggak proper ada di situ kan gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab oleh Bapak dan juga Ibu adalah, ini gimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tengah isu pemakzulan ini, apalagi juga kemarin kan bertemu dengan Bu Mega juga pada saat 2 Juni. Usai jeda, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Freddy, sebenarnya kalau dari Pak Jokowi sendiri saat ini bagaimana sih hubungannya dengan Pak Prabowo di tengah isu pemakzulan nih? Masih baik-baik aja atau udah lama nggak ketemu? Saya nggak tahu seminggu 2 minggu terakhir ini, tetapi sekitar 1 bulan yang lalu beliau mengatakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Mungkin itu sebelum ketemu Bu Mega ya juga? Ya, sebelum ketemu Bu Mega. Nanti minggu depan saya tanya lagi bagaimana hubungannya ya. Tetapi saya mau merespon sedikit ya. Saya sepakat dengan Ibu tadi tentang Pak Prabowo. Beliau sangat fokus ingin membawa Indonesia ini menjadi negara maju 2045. Oleh karena itulah saya meyakini tidak mungkin Pak Prabowo merespon ini. Tadi di Kimples saja, kalau ini direspon, ini sudah instabilitas terjadi gitu loh. Itu baru di Kimples. Belum lagi pendukung masing-masing. Tadi katakan Pak Jokowi, Gibran. Jadi terlalu mahal yang kita bayar kalau ya usulan seperti ini yang tidak berdasar ini. Maksudnya apalagi di dalamnya pendukung Pak Jokowi juga masih banyak. Direspon. Oke. Iya.
Itu aja yang mau saya sampaikan sebagai closing statement saya. Saya tidak percaya Pak Prabowo akan merespon usulan ini. Oke, Bang Doli, sebenarnya Pak Prabowo perlu merespon, atau ya biarkan aja di DPR dulu bergulirnya? Ya, kita negara-negara hukum, semua tata cara mekanismenya udah diatur, udah jelas tadi seperti apa. Jadi sekarang betul, karena memang mekanismenya harus dan sudah disampaikan memang paripurna Purnawirawan dan nyampaikan ke DPR, ya tinggal DPR merespon itu tadi seperti saya katakan. Tapi tadi ya soal hubungan itu, saya mau ini sebagai closing statement juga. Saya kira kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan agar Pak Prabowo tetap punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, punya hubungan baik dengan Ibu Megawati, Ibu Megawati punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, Baik. Pak Prabowo juga punya hubungan baik dengan Pak SBY juga punya hubungan baik dengan Bu Megawati, karena itu penting buat bangsa ini. Oke. Kalau elit kita ini bersatu, bisa menunjukkan bahwa kita ini solid, menatap tantangan masa depan, insya Allah rakyat ini juga akan mendukung penuh. Oke, kalau gitu Bu Wiwi sendiri kalau misalnya melihatnya berarti artinya perlu atau tidak nih dengan tadi mengatasnamakan supaya kekompakan, jadi ya rencana-rencana ini berdasarkan data-data ya tidak perlu lagi. Iya, jadi persatuan ya, perdamaian atau politik harmoni istilahnya ya di Indonesia itu sangat diperlukan. Tapi bukan berarti lalu mendem semuanya. Demi persatuan itu iya, maksudnya? karena tidak akan ada pembelajaran yang bagus secara karakter kita, secara rasionalitas kita. Literasi itu harus kita berikan seluas mungkin, sedalam mungkin dengan cara bahwa asumsi kita, setiap pemilu itu memberikan satu peningkatan kualitas. Jadi naik kelas kita. Lah kalau begini kita stagnasi. Stagnasi. Jadi menurut saya mungkin ini pembelajaran yang sangat berharga supaya nanti kita tidak mengulang yang sama. Hiruk pikuk seperti ini. Mbak Wiwi. Kalau buat saya kira kita bisa mengandaikan kalau ada kotoran itu kan nggak boleh diumpeti di bawah karpet sekedar supaya tamu semua happy. Semua hal dalam sebuah negara republik, dalam sebuah negara demokrasi harus diselesaikan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kalau ada masalah seperti ini, silakan diproses secara terbuka. Kalau misalnya DPR mau setuju, mau tidak setuju, proses dulu. Nanti ya. Tapi juga jangan dipotong dari awal atas nama harmonis dan lain sebagainya yang secara normatif benar. Tapi lagi-lagi demokrasi adalah soal pengawasan terhadap kekuasaan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian doa malam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Ya, Pak Prabowo Subianto selalu didukung seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah Pak Prabowo panjang umur, sehat selalu, amin. Nah, dari awalnya sudah salah kaprah ya. Jadi kelanjutannya seperti ini. Kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, baguslah kalau mau mundur sendiri lebih terhormat daripada malu-maluin. Ya demikian. Mana ada sih sejarahnya penjabat Indonesia mundur hanya karena tekanan masyarakat. Tapi menurut saya pribadi mengundurkan diri jauh lebih terhormat daripada dimakzulkan. Nah, naiknya dengan merubah undang-undang. Kedua, secara kompetensi sangat-sangat kurang. Mundur secara kesadarannya sendiri. Saya rasa lebih terhormat daripada dimakzulkan. Nah, demikian teman-teman. Ya, semua syarat-syarat yang kurang ada Paman Usman yang mengatur. Lalu mesin rekap canggih KPU yang bisa di-setel dengan hasil 58%. Kata siapa? Cari pemimpin tidak mudah ya. Yang tidak mudah itu cari pemimpin yang jujur. Sampai sekarang masih banyak bohong. Nah, untuk menghemat waktu sebaiknya mundur saja sebelum dimakzulkan. Nah, Gibran diangkat dan dipilih oleh keluarganya, bukan pilih rakyat. Wong rakyat baru kenal ya. Kok tiba-tiba goal? Ya anehlah ya kan ya. Ya demikian. Yang muda, yang S3, yang cerdas, yang beriman banyak. Jangan yang SD, SMP, SMK songgong lagi.
Nah, sudah ganti saja Wapres Gibran itu. Saya Pak Prabowo demi menyelamatkan negeri. Nah, semoga Pak Prabowo sehat, Presiden tegas dan berwibawa. Nah, harus mundur. Kalau Wapres punya akal sehat, masih banyak anak muda cerdas dan berpendidikan. Nah, iya dong, ini Allah Prabowo selalu dalam lindungannya dan panjang usia. Ya, cepatnya mundur segera di jualan martabak bro di pasar gede. Nah, demikian untuk jabatan Wapres bila harus anak muda, maka sebaiknya anak muda yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi sehingga tidak mempermalukan generasi mudanya. Masih banyak yang lain lebih pintar dari Gibran. Nah, kalau emang Gibran mau mundur diri sebagai Wapres, segera aja lah, lebih cepat lebih baik agar Prabowo punya wakil yang solid. Ya, Pak Prabowo harus punya wakil yang sama pintar dan berwawasan tinggi agar sama balancenya. Jangan harap penjabat Konoha memundurkan diri. Mereka para penjabat ini urat malunya sudah putus. Ya, Fufu Fafa tidak layak jadi pemimpin selain Under Capacit ya, yang krisis moral harus dimakjulkan ganti dengan yang punya kepantasan. Nah, koruptor harus dihukumnya sama rakyat. Lebih terhormat kalau memundurkan diri daripada diturunkan oleh rakyat. Bagus ya. Elit yang kompak, tenang, yang adil, beradab dengan jujur, terpercaya, amanah, dan dapat dicontoh jadi acuan. Nah, benar itu yang pengkerudung ya. Bagus cara membeberkan kata-katanya. Nah, pembelajar terbaik dari bangsa ini jika punya etika malu untuk penjabat-penjabat negara. Tak hanya Wapres, tapi menteri-menteri dan lain-lainnya. Yang seperti pesan Pak Prabowo, lebih baik mundur sebelum dimundurkan pengkhianat bangsa. Nah, berjiwa ke istrinya lebih mulia daripada nunggu dimakjulkan. Kalau sama perampok maling, kita tidak ada kewajiban untuk harmonis. Ya, Indonesia banyak perjuangan yang jadi pahlawan. Tapi mengapa sekarang jiwa penjuang itu hilang? Ayo jujur berjuang untuk bongkar kebohongan di pengkhianatan, bukan uang saja di otak kita. Nah, makanya hukum di Indonesia mudah dimainkan jadi rakyat muak. Ya, hubungan baik dengan siapapun tetap harus dijaga, tetapi bukan berarti yang berbuat salah dibiarkan saja. Tetap harus diproses secara hukum karena negara kita adalah negara hukum. Mundur lebih terhormat, selamatkan muka Indonesia di mata dunia jika emang punya rasa nasional sejati. Kompak untuk Indonesia bagus ya. Kompak untuk mengarung kekayaan negara itu bajingan namanya. Untuk apa mempertahankan buah hasil dari kekarbutan konstitusi? Nah, mundur dulu Bran ya. Sekolah lagi atau tamatan SMA-nya sebelum diobok-obok. Gak usah gengsi ya, ikut kejar paket C setara atau lulus. Akan jauh lebih terhormat daripada S2 abal-abal bin beli. Contoh itu Bu Susi ikut paket C, tidak ada yang mengolok-ngolok, bahkan pada angkat topi bin tabik. Nah, memang untuk perbaikan bangsa jarang yang lebih baik itu mahal, apalagi bangsa ini banyak yang munafik, penjilat dan menamakan atas nama bangsa tapi pada kenyataannya untuk kelompok dan golongan orang-orang rakus. Nah, demikian benar, tidak mudah juga, tidak gampang. Tentu harus orang yang pintar, cerdas, jenius, serta siap di bidang apapun. Maaf, jangan asal-asalan. Salam akal waras.
Nah, betul Bu ya, budaya malu dan mundur harus digaungkan. Sekarang yang tak punya malu malah bangga dan merasa dianya hebat dan merasa tak ada yang bisa memberhentikannya. Nah, maaf, sebaiknya usulan para oknum ya, perwira yang mengajukan pemakzulan Wapres suruh dia mendalami isi undang-undang. Nah, ganti rugi itu wajar untuk memberi solusi kepada mereka yang ngotot makzul kepada Wapres biar selesai perkaranya dari kakek dan nenek yang emosinya tinggi. Nah, demikian. Demi kemajuan, keutuhan, kedaulatan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, mohon dan sangat terhormat Pak Wapres mundur secara terhormat. Ya, tidak ada pemajulan wakil presiden ya. Itu aturan siapa wakil presiden, pilih rakyat bukan pilih purnawiran. Nah, korupsi terus ya, pakai fasilitas Wapres atau uang rakyat untuk kampanyekan dirinya ke 2029, makzulkan. Nah, demikian mulai dari bapak, ibu, anak-anak dan menantu termasuk paman semua jadi selebritis yang mengganggu rakyat. Ya, demikian penjelasan saya. Ya, salam dari NKRI, harga mati.